kontrak dan tim pro. Siang ini, kedua tim berdebat tentang pendekatan HP di sekolah. Sebelumnya, saya memberikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Dan apa dari tim kontra dulu atau pro dulu? Dari tim pro dulu. Perkenalkan diri seorang-seorang. Baik, perkenalkan nama saya Atas Sawan Rahmani. Saya di sini menjadi pro dan menjaga kelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rasi. Saya di sini adalah pro kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Juliani. Saya dari tim kontra dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Tiradi. Saya dari tim kontra 3. Kenapa di sekolah itu tidak dibolehkan membawa HP dan boleh membawa HP di sekolah? Nah, anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim pro dan tim kontra. Dari tim pro. Dampak positif dari penggunaan dampak positif dari penggunaan handphone di sekolah. Pertama, memudahkan siswa mencari informasi dari sumber belajar online. Lalu memudahkan siswa mengerjakan tugas sekolah, memudahkan siswa berkomunikasi dengan teman dan orang tua, dan memudahkan siswa menerima pemberitahuan dari sekolah, membantu siswa memahami teknologi dan aplikasi terkini. Membantu siswa juga mempelajari materi berupa e-book atau file PDF. Dan yang terakhir, membantu siswa juga menghilangkan penatan setelah belajar dengan mendengarkan musik. Baik, terima kasih. Baik, dilanjutkan dari tim pro 2. Kontra. Dari tim pro 2. Dampak positif membawa HP. Satu, mempermudah komunikasi. Misalnya saja, jika orang tua atau pihak sekolah akan menjemput anaknya jika pulang sekolah atau selesai melakukan kegiatan di luar sekolah, di luar rumah. Dua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, karena bagaimanapun teknologi ini hari ini sudah menambah hingga sebuah bisa. Tiga, memperluas jaringan persahabatan. Boleh silakan dari tim kontra. Izin sebelumnya izinkan saya dari contoh negatif pada penggunaan HP di sekolah. Yang pertama, tidak semua siswa dan siswi menggunakan HP dengan bijak atau bermanfaat. Yang kedua, kehadiran HP bisa menimbulkan efek yang berbahaya selama proses pembelajaran. Yang ketiga, bisa mengganggu perkembangan anak. Dan yang keempat,
Viewers dapat membantu siswa mempelajari materi berupa e-book atau via BPF dengan cara yang mudah dibawa dan tidak dengan buku, bisa dengan HP. Ya, terima kasih. Boleh dibaca tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, siswa tidak dibolehkan untuk membawa ponsel ke sekolah karena dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan nantinya sebagai besar siswa akan menghabiskan waktu untuk bermain ponsel dibandingkan menyimak penjelasan materi pelajaran dari sang guru. Boleh kalau mau. Saya izin menambah. Tadi kan katanya yang bilang membawa HP di sekolah itu bisa digunakan dengan pembelajaran melalui PDF atau aplikasi lainnya. Tapi kan tidak semua sekolah menggunakan itu. Tapi kebanyakan sekarang teknologi sudah maju, jadi pembelajaran juga sudah banyak yang belum merdeka, jadi sudah banyak menggunakan video PDF. Dan iPhone. Video PDF, jadi tidak terpaku sama buku, jadi bisa di HP dengan lebih mudah seperti itu. Saya ingin menanggapi baik. Bagaimana jika misalnya guru tidak masuk ke kelas dan ingin memberitahu kepada muridnya jika tidak membawa handphone? Dan
si email-emailnya ke guru atau ke pihak sekolah agar bisa dipantau. Tapi jika ada sekolah yang tidak seperti itu bagaimana caranya? Seperti itu tadi hubungan HP jika ada yang melanggar kita akan apa sih namanya kayak mencegah itu kalau mencegah namanya itu kayak nyerang lah ya, tapi kan tidak semua siswa itu mematuhi. Bisa jadi kita akan tindakan membakar siswa tersebut. Tindakan kan banyak siswa yang melanggar yang tidak mematuhi. Jika satu kali dua kali dimaklumi dan jika seterusnya itu sudah keterlaluan bisa jadi kita akan keluarkan siswa. Tapi sebagian siswa terkadang ada yang tidak ketahuan bahwa dia tidak mengumpulkan HP. Bagaimana cara kita tahu bahwa dia tidak mengumpulkan HP? Itu tidak bisa diperiksa sebelum masuk atau bisa diperiksa di radia HP. Kalau mau dibawa mungkin harus dikasih POP-nya pihak sekolah agar dipantau dan tidak disalahgunakan. Jadi kan HP boleh dibawa. Gimana kalau guru tidak masuk terus mengasih tugas kepada kita tugas sekolah? Dan tidak ada yang mau HP sekolah itu sama sekali tidak ada. Tugas itu di sekolah dan pasti kerjain sekarang gitu. Nggak boleh di rumah gimana? Kan tugas dari HP. Kan tidak bawa HP semua nggak boleh. Kan suka ada seperti guru piket atau apa yang bisa misalkan tugas bisa ditulis di papan tulis atau diminta oleh guru tugas piket. Iya kan bisa sama dia dicatat sama guru piket kan. Guru piket itu kan tugas seperti itu ya. Kalau tidak ada tugas, Ya pastinya ada. kalau tidak ada, Kalau tidak ada kan pasti guru lain juga, guru yang lainnya juga bakal cari cara gimana agar siswa-siswi mengerjakan atau tidak semua orang menggunakan HP, bisa juga menggunakan buku. Mempertanyakan ini bagi HP, kalau ada di HP tidak Ya kan ada juga ya. kalau tidak ada guru pikir dengan tekanan atau sakit atau gimana? Kan dimana kan tidak dimasuki satu atau kan guru piket itu bukan hanya satu pastinya. Kalau gurunya terbatas, Iya. Bagus jawab, bagus jawab. Tak bisa membantu kan paling ada juga ya guru tidak semuanya guru itu sibuk dan pastinya tidak semua guru penting pada siswa dirinya sendiri pasti bisa dibantu dengan guru lain. Jika guru lain sibuk karena kemampuannya karena yang sibuk karena masing-masing dengan mengajar kelas lain. Pastinya kalau misalnya juga pastinya guru lain akan meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan tugas. Bagaimana jika tugasnya dikirim ke guru khusus kita? Tidak ada guru lain, cuma guru kelas saja. Kan setiap guru pasti kalau tidak masuk itu izin. Nah, kalau misalkan dia memberikan tugas kepada grup kelasnya, pastinya dia juga guru lain udah tahu dong kalau dia itu nggak masuk dan pasti menanyakan memberikan tugas atau tidak. Jika memang kita tidak diperbolehkan membawa HP dan diberikan tugas kepada guru tersebut akan bisa membantunya dong, bisa mengasih tugas memberikan guru yang sakit nih. Nah, kalau ini sekolah gimana? Sementara di sekolah tidak ada HP atau internet lainnya. apa maksudnya? kan tidak perlu HP. Iya kan kita belum mau HP Iya, kan sama sekolah. Enggak dong, kan ini kan konsepnya itu siswa bukan guru. Terus kebanyakan sekarang guru-guru itu dicuekan ke kelas yang bukan hanya seperti hanya DMA, hanya SMK ya, SMK ya apa jadi gimana? Kalau gitu deh, kebanyakan sekarang guru cuek. Nah, siswanya yang harus inisiatif berani bertanya kepada guru lain. Kebanyakan juga kalau ditanya nggak tahu gitu tugasnya. Bisa minta tolong untuk memecat guru yang tidak hadir. Satu lagi. Gimana kalau
dulu di razia. Terus kalau mau main HP di kelas, si file harus dikasih ke pihak sekolah. Jadi tidak salah digunakan. Jadi terkontrol pihak sekolah. Jadi tidak salah digunakan. Kalau misalnya gurunya kayak ya udah aja gitu. Ada anggota OSIS. Gue ada OSIS mau. Tapi tidak semua OSIS itu bersifat itu semua. Pikir logika tidak semua kan banyak. Masih banyak di lingkungan kita sendiri banyak orang yang menggunakan HP yang bisa gunakan maksudnya tidak masuk ke dalam hal pelajaran aja dia menggunakan HP. Contohnya saya. Mungkin pihak sekolahnya yang bertugas terhadap HP. Tapi sekolah sih udah rawan kayak sekolah tuh tidak harus nggak harus juga tapi kayak sekarang kan udah berkembang gitu ya bukan berkembang situasi berkembang situasi untuk menggunakan bawa HP. Masa kita ketinggalan zaman kalau misalnya nggak bawa HP gitu. Tadi coba banget ini. Masa kita ketinggalan zaman bisa bawa HP sekolah gitu kayak emang itu dulu bisa menerima tapi kalau misalnya sekarang gitu nggak bawa HP bukan tersebut kudet lah bukan tapi emang itu emang ya kalau kita misalnya nggak bawa HP kita bakal ketinggalan zaman gitu misalnya gitu tapi kan emang dulu kita bisa menerima tapi kalau misalnya sekarang nggak bawa kayak gimana gitu tapi kan tidak semua sekolah itu harus menggunakan HP. Memang ya contohnya di PPK dan penelitian yang kita memperhatikan HP boleh tetapi jika memang diharuskan kan ada aturannya kan tapi kebanyakan siswa menyalahgunakan tidak bijak dalam menggunakan handphone. Ya makanya kita tuh ada aturan untuk mengumpulkan HP di saat dibutuhkan saja diambil dan jika ada siswa yang melanggar itu tanggung jawabnya sendiri. Jika handphonenya hilang itu bukan tanggung jawab kita. Jika tidak takut, dia tidak mengumpulkan. Kan sebelumnya kan ada izin dulu pakai dan sebelumnya izin dulu kan. Karena kan sistem sekarang kan kalau pintar-pintar gitu ya. Jadi makanya benar-benar harus dicek aja pengetatan gitu. Baik, selesai. Kalau emang pihak sekolahnya kurang ketat, kan ada OSIS. Sementara OSISnya aja, Lanjutkan dia pakai pakai. sementara OSISnya aja kayak lalai gitu. Kayak contoh make up, siswa lain dirazia, sementara OSIS enggak. Handphone main, siswa lain dikumpulkan, OSIS enggak. Itu bagaimana? Jadi bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Wah itu bisa diulang deh. Kan tadi katanya kalau pihak sekolah terkait kan masih ada OSIS. Kalau sekiranya OSIS bisa ke siswa yang lain kayak jangan bawa make up, HP harus dikumpulin, sementara OSISnya aja nggak jadi contoh, itu bagaimana? Jadi bisa memberi contoh tapi tidak menjadikan make up Kan ya kalau PPS apa yang dibawa, apa itu boleh dibawa, apa itu? tadi kan PPK dikumpulin. Kumpulin orang. Kumpulin kalau misalnya butuh ya diambil apa gitu kan. Kalau dikumpulin